Semua kegiatan masjid transparan, siapa penceramahnya, berapa perolehan hak-hak keuangan selama di masjid, kemana uang masjid diputar, itu biar jamaah tahu ya, itu terus. Yang ketiga, ada namanya team building materinya, bahwa LTM ini satu kesatuan Pak Ketua, integratif. Tidak boleh merasa saya kan LTM masjid ini, enggak, ini sepanjang kita sama-sama pengurus LTM apalagi itu adalah bersaudara, sehingga ada sinergitas. Ujung-ujungnya kita harapkan ada tukar informasi, masjidnya sudah bagus, bisa dikopi ke masjid yang kurang bagus. Masjid yang sumber daya berlimpah, mungkin uangnya juga berlimpah, bisa diberdayakan untuk masjid yang kurang berdaya, yang membutuhkan. Tentu atas sepengetahuan jamaahnya. Makanya penting nanti membuat instrumen bahwa uangnya itu bagaimana. Karena ketika orang berinfak itu clear akadnya. Ini Pak Ketua akan menjelaskan nanti. Kalau akarnya nggak jelas lah untuk masjid sekitar, namun di awal ini ada infak yang dibuka bukan untuk masjid ini, tapi untuk masjid lain boleh. Bukan hanya untuk masyarakat sekitar. Saya infak ini hanya untuk pembangunan masjid, maka pengurus masjid nggak boleh memberikan pada orang lain. Jadi itu juga akan ada materi selain team building supaya kita merasa tumbuh bersama. Yang keempat, kita akan ada materi bagaimana mengelola zakat, infak, sedekah supaya aman regulasi, aman syar'i dan aman NKRI. Itu ada materi tersendiri. Terus yang keempat dan selanjutnya khusus juga ada tentang materi dari Kementerian Agama. Kita berkolaborasi bagaimana sih manajemen masjid yang profesional, moderat dan berdaya tadi. Itu ada materi sendiri. Tadi yang kita sampaikan. Bagaimana seorang takmir bukan sekedar namanya seorang manajemen itu ada ilmunya, ada ilmu planning, organizing, atletik, kontrol misalnya, itu ada ilmunya semua. Nah, yang terakhir tentu tadi kita punya juga khusus materi tentang proyek perubahan sendiri. Jadi setelah pulang itu nanti teman-teman akan punya mapping ini, kira-kira kami akan mengerjakan materi apa. Jadi ini komprehensif materinya. Ada fikrohnya diisi tentang jati diri seorang takmir NU seperti apa, itu secara pemikiran syariah. Yang kedua adalah ada pemahaman konsep-konsep manajemen terbaru yang biasa dipakai di dunia korporasi yang diadopsi untuk ke masjid. Yang ketiga adalah ada program-program yang sifatnya berkenaan dengan teknologi. Yang terakhir adalah memang program yang dirancang pelatihan ini bukan sekedar teori, karena pelatihan itu harus ada 3 unsur, namanya membangun knowledge, membangun skill, dan membangun attitude. 3 itu. Jadi pelatihan ini bertumbuh pada 3 hal. Dia memberikan pengetahuan, juga diharapkan ada skillnya, keahliannya, apakah akan dimonitor terus. Yang keempat juga ketiga adalah bahwa pelatihan ini akan melahirkan sebuah sikap, bahwa orang yang sudah pelatihan ini ada, tuh anaknya adalah misalnya proaktif,